Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang didapatkan semoga bermanfaat. Amin. Anak-anak sekalian, kata konsep hari ini adalah tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Yang pertama yang akan kita pelajari bagaimana memahami perilaku jujur dan bagaimana memahami perilaku adil. Selanjutnya adalah memahami tentang dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Ada dua dalil dalam kita memahami. Yang pertama adalah dalil nakli, dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah dalil akli, dalil yang berdasarkan dari akal fikiran atau penafsiran. Selanjutnya adalah memahami cara menerapkan perilaku jujur dan memahami cara menerapkan perilaku adil. Yang semuanya itu kita pahami untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga memunculkan sikap yang mulia, yaitu mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ada ilustrasi tentang jujur dan adil, di mana yang pertama adalah stop berbohong. Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu berbohong? Misalnya dalam keluarga kita sedang ada tamu, kemudian orang tua kita menyuruh untuk bilang pada tamu yang datang untuk berbohong bahwa ayah atau ibu sedang tidak di rumah. Ini yang mungkin pernah terjadi. Kenapa kamu berbohong? Tentunya ada beberapa faktor sehingga kamu berbohong dalam ucapan ataupun tingkah laku. Sejak kapan kamu mulai berbohong? Kalian resapi sendiri, kalian ingat-ingat sendiri, pernahkah hal ini yang terjadi tentang sebuah kebohongan? Kemudian siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek dalam ujian, dalam kesehariannya? Kamu sedang ada ulangan atau ujian di sekolah, mengapa kamu mencontek? Tidak siapkah? Tidak belajarkah? Atau karena tidak tahu? Kemudian lanjutnya adalah berani jujur dan adil. Yang digambarkan di sini seorang hakim ketika memutuskan sesuatu, kemudian wasit sedang memutuskan sesuatu. Pernahkah melihat ketidakadilan? Coba kalian ingat-ingat. Kemudian yang kedua, mengapa tidak adil? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika melihat sebuah ketidakadilan? Selanjutnya adalah yang akan kita pelajari adalah jujur. Sifat jujur akan membuat hidup kita tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup kita sengsara, baik di dunia maupun di akhirat.
Kejujuran merupakan kebenaran, yaitu kesesuaian antara ucapan, perbuatan, perasaan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Kemudian anak sekalian, selanjutnya adalah kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang itu dapat berbuat jujur. Nah, anakku sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah adil. Apakah yang dimaksud dengan adil? Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya tanpa ada pengurangan, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, serta menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Selanjutnya adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Kemudian mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali takut pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah adil belum tentu atau tidak harus sama. Islam selalu memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil pada semua manusia. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la tajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, anakku sekalian, selanjutnya adalah sebuah hadis. Katakan, haddatsana Abul Mudillati maula ummil mu'minina sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la turaddu da'watuhum al-imamu adilun was-sa'imu hatta yuftira wa da'watul mazlum tuhmalu 'alal ghamami wa tuftahu laha abwabus sama. Rawahu Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abu Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang
yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizolimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langitnya untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita berlaku jujur dan adil di sekolah, setiap kegiatan kita, hubungan kita dengan teman kita, dengan guru kita, hendaklah selalu dilakukan dengan jujur dan adil. Kemudian yang kedua adalah di rumah, dengan orang tua, dengan kakak, saudara, kita selayaknya harus selalu berlaku jujur dan adil. Dan yang ketiga, di masyarakat, yang kita nantinya akan bergaul di masyarakat, setiap hari kita bergaul dengan masyarakat, maka kita tampakkan jujur dan adil tentunya dengan penuh keikhlasan. Anak-anakku sekalian, marilah kita dengarkan dan saksikan lagu berikut ini yang mengandung tentang keadilan. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Itulah keadilan, tak kenal sistem famili. Itulah kebenaran yang harus dijunjung tinggi. Itulah ketertiban dalam pergaulan suci. Tapi awas rayuan setan melalui manisnya harta. Apabila kita tergoda, sikap terpuji akan sirna. Semoga Allah melindungi penegak keadilan. Apabila kita tergoda, sikap terpuji akan sirna. Semoga Allah melindungi penegak keadilan. Walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Anak sekalian, semoga kalian kelak menjadi orang yang jujur dan adil. Amin, Allahumma amin. Semoga manfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.